Karena saya mengatakan bahwa kalau berbicara kemenangan Taliban, seharusnya orang yang paling berbahagia dan berbangga adalah teman-teman Nahdliyin, teman-teman NU. Seharusnya yang pertama kali memberikan restu itu adalah Bapak Said Agil Siraj, sebenarnya loh ya. Kenapa demikian? Karena Anda ingat ketika Taliban datang ke Indonesia, yang didatangi bukan PP Muhammadiyah, bukan Ali Rishad, apalagi teman-teman Anas, tidak ya. Ya, enggak pernah ke sini jamaah sekalian ya. Apalagi mendatangi Abu Bakar Basir, tidak jamaah sekalian. Tapi yang mereka datangi siapa? Ya, Nahdlatul Ulama yang secara pemikiran dan corak akidah lebih dekat dibandingkan dengan Anda semuanya. Di mana Anda dalam pandangan mereka mungkin Wahabi, ya. Tapi apa? Secara corak pemikiran sangat dekat dengan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Sama-sama Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, sama-sama apa? Asy'ariyah Maturidiyah. Sebagaimana umumnya orang-orang Syam ya. Karena sebelumnya ada narasi belakangan ini bahwa Taliban itu berubah, Taliban menjadi moderat. Ini bukan Taliban yang dulu. Nah, sementara saya meragukan klaim bahwa Taliban yang sekarang adalah Taliban yang moderat. Menurut saya adalah Taliban yang pragmatis ketimbang moderat. Dan untuk kita tahu bahwa banyak orang Indonesia yang mendukung Taliban bukan karena suka dengan Talibannya, tapi karena tidak suka dengan Amerika. Di samping kemudian juga ada orang Indonesia yang suka dengan Taliban karena memang satu ideologi. Nah, untuk orang-orang Indonesia yang merasa satu ideologi dengan Taliban dan mendukung Taliban, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran karena jelas Taliban tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dia memiliki tafsir tunggal kebenaran hanya miliknya, dan di luar itu dianggap keliru. Dan ini yang saya kira menjadi keprihatinan kalau kemudian Taliban yang sekarang ternyata tidak jauh beda secara ideologi dengan Taliban yang 20 tahun lalu berkuasa di Afghanistan. Jadi Anda merasa bahwa euforia kemenangan Taliban ini juga harus bisa diwaspadai di Indonesia. Tidak saja karena ideologisnya, tapi karena punya kesamaan musuh. Ya, betul. Dan dia menjadi simbol perlawanan terhadap Amerika. Dan kalau itu kemudian dikontekstualisasikan dalam kasus Indonesia, maka dia akan menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah yang dianggap selama ini menzolimi kelompok Islam tertentu. Itu yang kemudian membuat kita khawatir bahwa isu Taliban ini mendapat dukungan dari kelompok-kelompok tertentu di tanah air.